Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. First of all, I would like to introduce myself. My name is Lutfia Aini and I am a student of English Education Study Program at State Islamic College of Majene. Pada video kali ini, saya akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat kita lakukan sebagai calon guru untuk memenuhi 4 kompetensi dasar utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, kompetensi keprofesionalan, dan kompetensi sosial. Nah, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didik serta merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Sebagai calon guru, ada beberapa tips dan trik yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pahami karakter dan kebutuhan belajar setiap siswa karena setiap anak memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, pelajari berbagai metode, model, dan media pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, yang ketiga, biasakan membuat perangkat pembelajaran seperti modul atau RPP sehingga kita terbiasa merancang pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir yaitu lakukan refleksi setelah mengajar agar kita mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Guru merupakan teladan bagi peserta didik, oleh karena itu seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik. Tips yang bisa dilakukan dari saya yaitu membiasakan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta konsisten dalam setiap tindakan. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan emosi, menerima kritik dengan terbuka, serta memperbaiki diri. Menjadi guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan contoh melalui perilaku sehari-hari. Nah, yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dan kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sebagai calon guru, kita harus rajin membaca buku, mengikuti seminar dan pelatihan, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta terus meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan menguasai materi sesuai bidang yang kita ajarkan. Dengan terus belajar, kita akan mampu memberikan pelajaran yang lebih berkualitas kepada siswa. Nah, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Seorang guru harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua pihak, baik itu dari pihak orang tua siswa, sesama guru maupun masyarakat. Untuk mengembangkan kompetensi sosial, kita perlu melatih kemampuan komunikasi yang baik, menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta menunjukkan sikap ramah, sopan, dan empati kepada orang lain. Kemampuan menjalin hubungan yang positif akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, menjadi guru bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan proses belajar, latihan, pengalaman, dan komitmen untuk terus berkembang. Dengan membiasakan diri menerapkan 4 kompetensi sejak masih menjadi mahasiswa, kita bisa lebih siap menjadi guru yang profesional, berkarakter, dan mampu memberikan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan. Nah, selanjutnya saya juga akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa abad ke-21 untuk mengembangkan keterampilan 4C, yaitu creativity, collaboration, communication, and critical thinking. Keempat keterampilan ini sangat penting karena menjadi bekal untuk menghadapi dunia perkuliahan, dunia kerja, maupun dunia bermasyarakat. Nah, yang pertama ada creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan
menghasilkan ide baru atau solusi baru yang bermanfaat. Sebagai mahasiswa, kita bisa melatih kreativitas dengan tidak hanya bergantung pada satu sumber belajar. Cobalah membaca buku, jurnal, menonton video edukasi, atau mengikuti seminar untuk mendapatkan berbagai sudut pandang. Selain itu, biasakan membuat tugas dengan cara yang lebih menarik. Misalnya menggunakan infografis, video presentasi, atau media interaktif. Jangan takut mencoba hal-hal baru karena kreativitas berkembang melalui keberanian untuk bereksperimen. Nah, yang kedua ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perkuliahan, kita sering mendapatkan tugas kelompok. Jadikan kesempatan tersebut untuk belajar menghargai pendapat teman, membagi tugas secara adil, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Selain itu, bersikap terbuka terhadap masukan dan saling membantu ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Kerjasama yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal. Nah, yang ketiga ada communication atau komunikasi. Komunikasi merupakan kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Untuk meningkatkan kemampuan ini, kita dapat lebih efektif bertanya di kelas, mengikuti diskusi, atau berlatih presentasi di depan teman-teman. Selain kemampuan berbicara, kita juga perlu menjadi pendengar yang baik. Dengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian sebelum memberikan tanggapan atau pendapat. Dengan komunikasi yang baik, kita akan lebih mudah bekerja sama dan membangun hubungan yang lebih positif. Dan yang keempat, critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Sebagai mahasiswa, jangan langsung menerima semua informasi yang kita temukan, terutama di sosial media. Biasakan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dari sumber yang terpercaya, membandingkan berbagai referensi, serta mengajukan beberapa pertanyaan, seperti mengapa hal ini bisa terjadi, atau apakah ada solusi lain yang lebih menarik. Nah, dengan berpikir kritis, kita akan mampu menyelesaikan masalah secara logis dan tepat. Nah, keterampilan 4C tidak dapat dikuasai hanya dengan mempelajarinya dalam teori. Keterampilan ini harus dilatih secara konsisten melalui kebiasaan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan terus mengembangkan kreativitas, kemampuan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan berpikir kritis, kita akan menjadi mahasiswa yang lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21 serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. So, I think that's all from my today's explanation. Thank you for watching and see you in the next video. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.